Oh, ini tulang kakinya ya, Dek? Iya, tulang kakinya. Berarti ini kaki yang bawah nih gue ya? Iya. Diki kan kakinya yang di gini, yang kakinya yang ada gitunya. Oh, benar-benar ya, Dek. Saya boleh memegangnya, Dek? Ki minyaknya niki dari leluhur nih, dari kakek saya, dari bapak saya. Wah, terima kasih, Dek. Maaf ya, Dek. Niki minyaknya di dalamnya itu apa ya, Dek? Minyaknya dia aja, bekas gini dagingnya. Bekas dagingnya? Iya, dagingnya dia. Nggak pernah tidur ya. Oh, cair terus ya, Dek? Iya. Baunya lah ini lagi. Ini kurang lebih berapa senti, Dek? Satu ada 10, Sekitar 20 lebih nih. ya lebih. Sekitar 22,5. Kita 25. Ah, niki deh perbandingan korek. 1, 2 lebih. Ya. 1, 2 lebih. Oh, bentuknya begini nih. Ini sudah bentuk tulangnya kaki ya. Tulang tusuknya yang dijaga dekat nangka. Udah keras nih. Nggih, bener-bener. Nggih, sukses semuanya deh. Halo sahabat semua, kita bertemu lagi ya di sore ini, tepatnya sore di sini ya, di Bali. Kita akan membahas atau melanjutkan tepatnya ya, tadi karena hujan deras sekali kita hentikan wawancaranya karena terganggu suara. Nanti sobat semua nggak mendengar dengan jernih. Sekarang sudah cerah di Bali, guys. Nah, kita akan melanjutkan wawancara dengan seorang narasumber yang begitu mumpuni di tempat ini. Karena apa? Karena beliaunya ini sebagai yang pertama, sebagai seorang pandita, seorang sulinggi, pemuka agama. Jadi di Bali itu, Hindu Bali itu, yang pemuka agamanya itu namanya Ide Sulinggi. Jadi kita akan membahas seperti biasa ya, guys, yang ringan-ringan saja. Jadi kehidupan di masa lalu di tempat ini, karena di tempat ini ya, di Candi Kuning dan Bedugul sekitarnya ini kan ada 3 danau. Seperti yang awal tadi dia, ada 3 danau dan terkurung oleh di sini air, guys. Airnya sampai kemana-mana. Jadi di sini itu ada 3 danau, kemudian danau itu terkurung oleh hutan, ya, hutan yang sekarang ini akhirnya kan dibuat jalan, akhirnya ada akses jalan. Nah, kisah pembuatan jalan itu tadi sebelum Belanda datang itu di sini itu sudah akses ada, tetapi jalan setapak. Akhirnya sekarang dapat kita lalui ini karena ada peran dari kolonial dan diteruskan oleh Jepang waktu itu. Akhirnya ada aksesnya. Jalan masuk ke 3 danau yang kita kenal, yaitu Danau Beratan, Tamblingan, dan Buyan yang kita kenal sekarang ini. Nah, di tempat ini, di lokasi kita sekarang ini berada di Candi Kuning itu ya? Di Pancasari. Ujung Buleleng. Kita itu akan membahas, guys, yang
akan kita korek dari ide itu begini. Ide ini di sini itu kan turun temurun. Jadi dari masa lalu, dari leluhurnya itu ada di sini juga. Ini tahu ide itu apa yang terjadi di sini, terutama karena di sini ini dikelilingi hutan belantara dan dulunya itu aksesnya susah di sini itu. Akhirnya pasti ya dahulu itu bersinggungan dengan yang namanya Samong. Yaitu Samong itu kalau di bahasa Indonesia itu yaitu harimau Bali. Di sini ini ada suatu tempat yaitu di Gunung Tapak. Nah, di Gunung Tapak itu tidak jauh dari sini, itu kurang lebih berapa kilometer ya dari sini, sekitar perjalanan tengah hari. iya sedikit lah karena sampai puncaknya, tapi kalau kakinya itu juga belantara, tapi dulu belantara sangat lebat sekali, tapi sekarang kan sudah dibuka beberapa, akhirnya jadi kebun raya sebagian. Nah, dulunya itu kalau dari catatan Belanda itu disebut dengan Bukit Macan, guys. Gunung Tapak itu. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jauhnya itu kita akan bertanya kepada beliau, ke Ide Pendanda. Ide Pendanda Dharma Wiguna, yes. Jadi beliaunya adalah seorang Sulingge dan turun-temurun ada di tempat ini. Jadi benar ide nggih? Di Gunung Tapak kan tidak jauh dari sini. Dulu itu kan belantara ide nggih, hutan-hutan besar. Apa benar di situ itu memang kalau sesuai dengan catatan Belanda itu disebut dengan Bukit Macan ide? Di sebelum dan cerita tentang orang tua yang itu yang menjumun itu kan Wanu. Apa itu ide? Hutan belantara. Nah, kalau bahasa Balinya itu Wanu. Wanu. Wanu itu kan bahasa Balinya. Apa tadi ide? Wanu. Oh, okay. Wanu itu bukan kan, Jimbarwana, bukan. Wanu itu berarti kan hutan, masih tetap hutan. Yeah. Belum ada perubahan apa. Nah, akhirnya itu sebagai orang tua yang itu dimun berusi orang tertentu waktu zaman belakang dulu itu kan ikut juga. Nah, sekali pensiun itu membabat hutan di sini. Disuruh dengan orang-orang dari dulu membabat hutan itu. Nah, akhirnya diganggulah dengan itu, dengan Macan Bali ya, kalau nggak salah itu di Gunung Tapak itu. Gunung Tapak itu kan di antara ketentuan itu harimau Bali kan. Samong niku nggih. Samong tapi kalau bahasa Balinya niku Samong. Samong nggih. Bahasa Balinya Samong, kalau bahasa gininya itu Macan Bali gitu. Nggih. Nah, sampai sekarang pun juga masih gitu, kadang-kadang itu bahkan sekali dumun. Sekali dumun itu kan dia itu ganasnya luar biasa. Dan masih itu, nah kadang-kadang di suatu tinggi sudah dikasih tinggi, sudah ada desa di sini, itu agak menyurang gitu. Dan pun mengganggu ini manusia gitu. Karena statusnya itu kan sudah punah ide nggih. Tetap ada masih, tapi kelihatannya kadang-kadang yang di Gunung Anyar itu dia Gunung Anyar di Gunung di daerah Bian 1 itu dari Gunung Anyar namanya tuh. Di atasnya ini sudah Buyan, Tajun Buyan itu masih tetap ada kelihatannya di sana ya. Kadang-kadang sebagai orang yang melihat itu sudah uji kelihatan itu. Kalau secara logisnya, kapan kalau kita mendengar dari tutur orang tua ide, kapan perjumpaan terakhir di tempat ini ide? Tahun ini jam itu rasanya. Ini 30 tahun telah. 65 nih kok? 65 kalau nggak salah itu. Iya. 65.